Saya terlahir kembali sebelum zaman akhir. Ketika semua orang masih berlibur di pantai, saya sudah menjual properti dan mulai menimbun barang. Untuk barang apapun, saya hanya perlu satu pikiran. Maka saya bisa memasukkannya ke dalam ruang. Saat itu saya tiba-tiba duduk dan menghela napas berat. Saya melihat sekeliling dan memastikan bahwa saya benar-benar terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, saya dibunuh oleh Liu Ruyan. Ketika saya membuka mata lagi, saya ternyata kembali ke villa saya. Setelah beberapa kali memastikan, saya yakin bahwa saya benar-benar terlahir kembali 3 bulan sebelum ledakan zaman akhir. Saya menghela napas berat. Seluruh tubuh saya yang tegang perlahan-lahan menjadi rileks. Mengingat kembali zaman akhir sebelumnya. Ada orang yang bisa membunuh karena seember mie instan. Terlebih lagi, di tahap akhir, makanan menjadi sangat langka. Bahkan muncul fenomena kanibalisme. Di kehidupan sebelumnya, saya dibunuh oleh Liu Ruyan yang kelaparan. Dan yang paling penting saat ini adalah menimbun barang. Keluarga saya masih cukup kaya. Memiliki kekayaan 2 miliar. Saat saya sedang memikirkan bagaimana merencanakan langkah selanjutnya, tiba-tiba, sebuah suara terdengar di dalam pikiran saya. Ding! Selamat datang di sistem duplikasi ruang 100 kali. Saya terkejut seketika. Saya segera memfokuskan kesadaran saya ke dalam pikiran. Dalam pikiran saya sendiri, saya melihat sesuatu yang mirip dengan gerbang cahaya. Saya segera memasukkan pikiran saya ke dalamnya. Hasilnya, ada sebuah ruangan besar di dalamnya. Ada sesuatu yang sangat besar di dalamnya. Dengan satu pikiran, setiap sudut ruang itu muncul di dalam pikiran saya. Seluruh ruang itu kosong. Luas ruangnya sangat besar. Begitu besar sehingga tidak terlihat batasnya. Di atas ruang, muncul sesuatu yang mirip. Antarmuka virtual seperti layar komputer. Di atasnya muncul beberapa tulisan. Ini adalah pengenalan tentang sistem. Sistem ini adalah sistem duplikasi ruang 100 kali. Semua barang yang dimasukkan ke dalam ruang, pemilik dapat memilih untuk menggandakan jumlah 100 kali, atau meningkatkan kualitas 100 kali. Seluruh ruang berada dalam kondisi waktu yang terhenti. Semua barang yang disimpan dalam keadaan akan membeku pada saat barang masuk. Saya melihat pengenalan sistem dan merasa sangat senang. Sistem ini benar-benar sangat kuat, tanpa barang-barang yang berlebihan. Semuanya berfokus pada efektivitas dan kepraktisan. Dengan bantuan sistem ini, saya tidak perlu khawatir lagi di masa depan. Persediaan saya tidak akan cukup. Selama saya menimbun persediaan senilai beberapa miliar, lalu menggandakannya 100 kali. Di masa depan kiamat, saya pasti adalah orang yang paling nyaman hidup di seluruh bumi biru. Ini benar-benar menyenangkan. Saya menghabiskan 10 menit penuh untuk menenangkan emosi saya yang bersemangat. Sistem ini benar-benar luar biasa. Di zaman akhir, ini bisa dianggap sebagai keberadaan yang aneh. Saya harus menyimpan rahasia ini dalam hati. Dalam keadaan tanpa kekuatan untuk melindungi diri, saya tidak bisa dengan mudah menggunakannya di depan orang lain. Saya memutuskan untuk mencoba menggunakan sistem ini. Melihat bagaimana hasilnya. Dia menggerakkan pikirannya. Memasukkan tongkat pemukul yang ada di samping tempat tidur ke dalam sistem. Mengenai mengapa ada tongkat pemukul di samping tempat tidur. Tentu saja untuk melindungi diri. Dia kekurangan rasa aman sejak kecil. Selalu ada senjata di bawah bantal. Pada saat tongkat pemukul masuk ke dalam ruang sistem, segera muncul sebuah antarmuka. Antarmukanya sangat sederhana. Hanya ada 2 tombol pilihan. Duplikasi jumlah 100 kali. Peningkatan kualitas 100 kali. Saya menggerakkan pikiran dan memilih peningkatan kualitas 100 kali. Seluruh tongkat pemukul seketika bersinar. Mengapung di dalam ruang. Ling Feng mengeluarkan tongkat pemukul dari ruang. Mengamati perubahan. Pada saat memegangnya, terasa jelas bahwa beratnya sedikit lebih berat dari sebelumnya. Selain itu, ketahanan tongkat pemukul menjadi lebih ringan. Kekerasannya juga lebih tinggi. Saya sangat senang. Sistem memang hebat. Kualitasnya benar-benar meningkat. Saya juga mencoba mengambil seekor ikan mas dan memasukkannya. Namun setelah ikan mas dimasukkan ke dalam ruang, namun tidak memicu fungsi duplikasi dari sistem. Setelah saya mengeluarkan ikan mas dari ruang, ikan mas sudah mati. Saya telah melakukan serangkaian percobaan, dan akhirnya mendapatkan pemahaman dasar tentang ruang sistem. Fungsi keseluruhan sistem ini sangat kuat. Barang yang dimasukkan berada dalam kondisi beku. Artinya saya bisa menyimpan banyak sayuran dan buah-buahan seperti itu di dalam ruang. Dengan adanya sistem ini, saya bisa menimbun barang, dan juga melakukan pembelian gratis sebelum zaman akhir datang. Lagi pula saya tidak mengambilnya. Orang lain juga akan mengambilnya. Lebih baik saya yang mengambilnya. Ling Feng tidak merasa sedikit pun bersalah atas tindakan ini. Sudah zaman akhir, siapa yang masih peduli dengan hal-hal ini? Memikirkan ini, saya merasa lebih tenang. Ngomong-ngomong, setelah kakek meninggal, warisan keluarga Ling juga akan segera diumumkan. Ini hanya masalah beberapa hari ke depan. Saya harus segera mencari uang dan barang. Saat itu, nada dering telepon berbunyi. Saya mengambil ponsel dan melihat layar.
Wang Long adalah teman satu timnya di pasukan khusus, Wang Long. Dia juga merupakan sahabat karibnya. Dia dan Wang Long adalah teman yang sudah bermain bersama sejak kecil. Setelah lulus SMA, mereka berdua berencana untuk menjadi tentara bersama. Akhirnya mereka masuk ke satu kesatuan yang sama. Setelah pensiun dari militer, Wang Long membuka galeri menembak dengan bantuan orang tuanya. Memikirkan hal ini, tiba-tiba saya punya ide. Saya mengambil ponsel dan menjawab, "Halo apaan? Kau ini? Kenapa menjawab telepon begitu lambat di siang hari? Apa kau sedang menonton film?" Di ujung telepon, Wang Long bercanda, "Halo, apa kabar? Kau ini? Kenapa menjawab telepon begitu lambat di siang hari? Apa kau sedang menonton film?" Mendengar suara dentuman dari sana. Sepertinya itu dari galeri menembak. "Persetan denganmu. Kenapa kau mencariku?" Mereka berdua dari kecil hingga dewasa sudah terbiasa dengan kebiasaan berbicara masing-masing. Ketika mereka berbicara, tidak ada rasa canggung sama sekali. "Apakah kau ada waktu malam ini? Ayo keluar dan cuci kaki. Sudah lama tidak mencuci." "Lama ya? Bukankah baru saja dicuci 2 hari yang lalu?" "Kalau dicuci lagi, bisa-bisa kulitnya jadi terluka." Saya tidak bisa berkata-kata. Anak ini setiap hari terobsesi dengan pijat kaki. Dari pertemuan pertama yang tidak disengaja di sekolah menengah. Setelah mengenal pijat kaki, dia tidak bisa lepas. Dia hafal nomor-nomor gadis pijat kaki. Bahkan lebih lancar daripada nomor KTP-nya sendiri. Seluruh kota Anan, dari yang besar hingga kecil, tempat pijat kaki. Tidak ada yang lebih mengenalnya daripada dia. "Kurangi omong kosong. Cepat datang ke sini. Aku akan beritahu kau." Beberapa pendatang baru datang ke Jin Musuan. Penampilan itu, "Hehe. Sudahlah, sudahlah. Saya akan pergi ke galeri menembakmu untuk menembak beberapa kali. Siapkan sebuah ruang VIP untuk saya." Memutuskan telepon. Ling Feng bersiap-siap untuk pergi ke galeri menembak. Saya cukup sering pergi ke galeri menembak. Pertama, Ling Feng sudah suka bermain senjata sejak kecil. Sejak kecil, dia suka memegang senjata mainan. Aku tidak percaya ada laki-laki tidak suka bermain senjata saat kecil. Selama di militer, karena ketepatan tembakannya, dia selalu menjabat sebagai penembak jitu. Jadi, Ling Feng pada dasarnya, setiap kali ada waktu, dia akan pergi ke galeri menembak untuk berlatih menembak. Ada satu alasan lagi, yaitu pemilik galeri menembak adalah Wang Long. Keduanya seringkali setelah bermain senjata di galeri menembak, melanjutkan untuk pergi ke kota pijat kaki untuk bermain senjata. Saya mengenakan jaket kulit dengan baik, memakai kacamata hitam dan pergi ke garasi. Mengelap Harley saya sebentar. Saya hanya suka mengendarai sepeda motor. Saya suka perasaan seperti angin yang membawa kematian. Perasaan yang selalu menyertai saya. Aku naik sepeda motor. Dengan cepat menginjak gas. Sepeda motor itu langsung melesat. Cuaca ekstrim yang sangat dingin di kehidupan sebelumnya. Semua orang hanya bisa berdiam di rumah. Mobil kesayangan saya hanya teronggok di garasi berdebu. Kembali ke dunia yang normal. Mengendarai sepeda motor untuk bersenang-senang. Merasa nyaman di seluruh tubuh saat angin sepau-sepau berhembus. Ling Feng melihat melalui kaca spion dan tidak ada kendaraan di depan atau belakang. Langsung memutar gas sampai habis. Sepeda motor melaju di tengah suara gemuruh yang besar. Dengan cepat menuju tujuan. Setelah setengah jam berkendara dengan penuh tenaga, saya berhasil tiba di galeri menembak. Setelah mendaftar di meja depan, saya dengan mudah menuju ruang VIP di lantai 3. Ketika saya baru sampai di pintu, saya mendengar suara tawa dan keributan di dalam ruangan. Suara tawa dan keributan terdengar. Saya juga tidak mengetuk pintu, langsung mendorong pintu dan masuk. Di dalam ruangan, Wang Long bersandar di sofa dengan wajah yang santai. Dengan tangan kanan memegang rokok. Matanya sedikit menyipit. Dengan ekspresi menikmati. Di sofa ada seorang gadis yang mengenakan seragam karyawan. Dari samping, dia tampak sekitar 20 tahun. Berpenampilan manis. Tubuhnya menawan. Kaos yang awalnya agak longgar, ternyata terlihat ketat saat dia memakainya. Gadis itu mungkin sedang membantu Wang Long memperbaiki resleting celananya. Menggunakan tangan dan mulut sekaligus. Terlihat agak kesulitan. Melihat seseorang mendorong pintu masuk. Gadis yang sedang memperbaiki resleting itu tiba-tiba berteriak. Wang Long awalnya sangat bersemangat. Tiba-tiba mendengar suara seseorang membuka pintu. Dia juga terkejut. Sebagai pemilik galeri menembak, dia menerapkan manajemen militer kepada karyawan, terutama untuk ruang VIP ini. Biasanya, tidak ada yang boleh masuk tanpa izinnya. Dia juga tidak biasa mengunci pintu. Hari ini, orang yang tidak tahu aturan itu, dia sedang ingin marah. Namun setelah melihat bahwa yang datang adalah saya, seketika kemarahannya reda dan dia memberi isyarat kepada gadis di sampingnya. Gadis itu mengerti dan segera merapikan pakaiannya. Mengusap mulutnya. Dengan wajah merah, dia berjalan cepat keluar. "Sial. Kenapa kamu tidak mengetuk pintu saat masuk? Brengsek, kamu membuatku terkejut." Wang Long berkata sambil berdiri. Mengatur posisinya sedikit.
Menarik kerit seletingnya. Di siang bolong, kamu tidak merasa malu? Setiap hari, otakmu hanya dipenuhi dengan omong kosong. Saya katakan padamu, jika aku sampai terkejut olehmu dan mengalami masalah, kamu selesai. Wang Long berkata sambil memadamkan puntung rokok di asbak. Dia mengangkat bir di meja dan meminumnya 2 kali. Jangan banyak bicara. Ayo bawa aku ke ruang senjata untuk memilih senjata. Kamu bilang kamu terburu-buru untuk apa? Wang Long dengan enggan mengikuti doronganku. Dia membawaku menuju ruang senjata. Tempat ini sudah sangat familiar bagiku. Namun hari ini aku merasa sedikit bersemangat. Melihat dinding yang penuh dengan senjata. Aku mulai memilih satu persatu. Bagi seorang ahli senjata sepertiku, dia bisa menggunakan semua senjata dengan mahir. Namun aku juga memiliki senjata favoritku. Itu AK. Memiliki daya yang besar dan tahan lama. Karakteristik ini paling cocok digunakan di zaman akhir. Aku berjalan ke arah 2 AK yang menghadap. Dengan punggungnya menghadap Wang Long. Saat dia tidak memperhatikan, aku langsung menyimpan 2 senjata ke dalam ruang. Menggandakan salah satunya 100 kali langsung. Satu lagi langsung diperkuat 100 kali. Melihat AK yang sudah diperkuat, dalam hati saya sangat bersemangat. Siapa yang bisa menghentikan tembakan dari AK yang kekuatannya meningkat 100 kali? Saya langsung mengambil AK yang telah diduplikasi dari ruang dan mengembalikannya ke tempat semula. Proses ini terlihat lama tetapi sebenarnya selesai dalam sekejap. Aku kembali membelakangi Wang Long. Wang Long juga tidak menemukan apapun. Mengenai mengapa saya harus menyimpan 2 senjata. Itu juga karena batasan sistem. Barang-barang dari sistem memiliki tingkat pembukaan yang berbeda. Barang-barang yang dibuat oleh sistem tidak dapat dibuka 2 kali. Barang-barang tersebut tidak dapat ditingkatkan lebih lanjut. Barang-barang yang dibuat oleh sistem tidak dapat dibuka. Jadi, objek yang disimpan dalam ruang hanya dapat memilih jumlah duplikasi dan meningkatkan kualitas sebagai salah satu pilihan. Saya juga menemukan masalah ini di awal. Ingin mencoba untuk mengeksploitasi bug. Namun, itu tidak berhasil. Sistem juga tidak bodoh. Tidak mungkin membiarkanmu melakukan nesting tanpa batas. Setelah saya menyelesaikan satu rangkaian operasi, saya kemudian melakukan operasi yang sama pada senjata lainnya. Berbagai jenis senapan, pistol, dan kemudian peluru. Semua peluru dipilih untuk diduplikasi dalam jumlah. Untuk memastikan persediaan amunisi saya cukup banyak. Saya menggandakan 200.000 peluru untuk setiap kaliber. Melihat ratusan ribu peluru dan ribuan senjata api di dalam ruang, saya mengangguk puas. Semua ketakutan berasal dari kurangnya energi. Senjata-senjata ini cukup untuk melindungi diri saya. Wang Long melihat saya meraba-raba di dalam galeri menembak. Seperti orang gila. Tidak mengerti alasannya. Sepertinya saya salah minum obat. Sudah memilih dengan baik? Cepatlah. Ayo pergi. Saya mengambil sebuah AK dengan sembarangan. Dia mengikuti Wang Long keluar. Di galeri menembak. Keduanya mengenakan perlengkapan dan berdiri di posisi sasaran. Feng Zi, maukah kamu bertanding? Julong menatap saya dengan tantangan. Tapi bagaimana cara bertanding? Saya menjawab dengan acuh tak acuh. Lagi pula, saya selalu menang setiap kali. Keduanya hampir selalu berkompetisi. Setiap kali, saya yang menang. Kali ini kita lakukan sesuatu yang berbeda. Kali ini kita bertanding dalam menembak cepat. Akhir-akhir ini saya berlatih setiap hari. Kamu bahkan tidak perlu berlatih. Kamu memang cukup cepat. Saya menatapnya dengan makna mendalam dan berkata di antara kakinya. Kamu ini, jangan memukul wajah orang. Keduanya saling menggoda dan mulai bertanding. Hasilnya, tanpa kejutan, saya menang. Menembakkan 10 peluru. Saya menembak 99 poin. Waktu yang digunakan 26 detik. Wang Long 96 cincin. Waktu yang digunakan 36 detik. Jangan membicarakan saya. Keterampilan menembak Yulong sudah cukup akurat. Lagi pula, saya berasal dari latar belakang penembak jitu. Di antara seluruh pasukan khusus, itu juga merupakan yang terbaik. Ah, tidak menarik. Ayo pergi. Pergi mencuci kaki. Wang Long kalah dalam pertandingan. Wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Dia telah berlatih keras untuk waktu yang lama. Namun, dia masih belum bisa mengalahkan saya. Dalam hati merasa sedikit kecewa. Aku pergi ke sauna bersama Wang Long. Setelah makan, keduanya bersiap untuk pertandingan ketiga. Namun, saya menolak. Sekarang saya tidak punya banyak waktu untuk bersenang-senang. Hari kiamat sudah dekat. Harus segera melakukan langkah persiapan. Dia pergi di bawah tatapan penuh keluhan dari Wang Long. Mengemudikan mobil pergi. Setelah kembali ke rumah, aku mandi air panas. Berbaring dengan nyaman di tempat tidur. Dibandingkan dengan hari-hari di zaman akhir, kehidupan sekarang benar-benar seperti surga. Mengeluarkan ponsel dan mulai menjelajah informasi tentang perusahaan konstruksi di kota ini. Setelah kelahiran kembali, saya harus membangun sebuah rumah aman. Villa tempat tinggal saya sekarang. Meskipun kualitas bangunannya cukup baik, namun, menghadapi cuaca yang sangat dingin masih kurang memadai. Selain itu, cuaca di zaman akhir masih merupakan hal yang sekunder.
Yang paling berbahaya adalah manusia. Jadi, rumah saya harus direnovasi agar kokoh dan tak tertembus. Semua dinding dan pintu kaca harus tahan peluru. Sebaiknya bisa tahan terhadap serangan nuklir. Selain itu, harus memiliki fungsi pemanas. Ventilasi dan fungsi lainnya juga harus ada. Memastikan villa saya tidak hanya aman tetapi juga nyaman. Saya melihat berbagai profil perusahaan konstruksi di ponsel. Akhirnya memilih perusahaan yang paling terkenal baik. Perusahaan konstruksi keamanan Hukiang. Saya langsung mengunjungi situs web perusahaan ini. Meninggalkan informasi kontak saya. Mengatur janji untuk informasi. Bersiap untuk mengunjungi perusahaan ini besok. Suara dering ponsel yang mendesak. Saya terbaring di tempat tidur dengan mata tertutup. Setelah meraba-raba sebentar, saya menemukan ponsel. Membuka mata dan melihat ke arah kantor hukum Yong-an Lin Su. Mengatur pikiran dan langsung mulai menjawab telepon. Halo, Tuan Ling. Saya adalah pengacara dari kantor hukum Yong-an Lin Su. Suara wanita yang ceria terdengar dari telepon. Suaranya dingin. Meskipun saya hanya bertemu Lin Su sekali. Namun, saya memiliki kesan yang sangat mendalam tentangnya. Tidak hanya karena pesona anggun yang dimilikinya. Dan wajahnya yang cantik, kecantikan dan bakatnya benar-benar seimbang. Halo, saya duduk tegak, meregangkan tubuh. Tuan Ling sebelumnya telah berbicara dengan Anda. Tuan Ling Tianhu meninggalkan surat wasiat sebelum meninggal. Hari ini adalah tanggal publikasi surat wasiat. Tolong jangan lupa untuk datang ke kantor hukum saya pagi ini. Jam 10 untuk menghadiri upacara pengumuman. Saya akan hadir tepat waktu. Baiklah, kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda. Selamat tinggal. Saya menutup telepon. Setelah percakapan telepon tadi, saya baru ingat tentang hal penting hari ini. Kakek saya, Ling Tianhu, mengalami kecelakaan mobil sebulan yang lalu. Mengenai kecelakaan kakek saya, laporan penyelidikan resmi tentang kecelakaan adalah karena pengemudi mengantuk. Mengenai laporan ini, tentu saja saya tidak percaya. Ini jelas merupakan pembunuhan yang direncanakan. Semua rekaman CCTV di lokasi kejadian pada hari itu mengalami kerusakan listrik yang tidak terduga. Tidak ada saksi di lokasi kecelakaan, hanya pengemudi yang terlibat. Hanya pengemudi yang menyebabkan kecelakaan. Kakek dan sopirnya meninggal di tempat. Setelah laporan kecelakaan dikeluarkan, saya pernah mencari pengemudi yang menyebabkan kecelakaan itu. Namun orang ini setelah itu langsung menghilang dari dunia. Penyelidikan saya di kehidupan sebelumnya juga terhenti di sini. Namun sekarang tidak perlu penyelidikan lagi. Pembunuhnya adalah pamannya, Ling Yutang. Dia mengaku sebelum membunuhku. Ling Yutang adalah orang kecil yang hipokrit. Dia berpura-pura menjadi sosok yang tidak berbahaya. Seorang pengusaha sukses di mata orang lain. Namun di belakang, dia terlibat dalam kejahatan. Hal-hal yang tidak layak untuk dibicarakan. Di kehidupan sebelumnya, aku terjebak dalam kata-katanya yang manis. Aku mengalihkan saham yang diberikan kakek kepadaku kepadanya. Sekarang, aku benar-benar merasa bodoh. Hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena terlalu percaya pada kerabat. Orang tuaku meninggal dunia saat aku masih kecil. Sejak kecil, aku tinggal bersama kakek. Kakek merawatku dengan penuh perhatian. Membuatku, yang tidak pernah dimanjakan orang tua, merasakan kasih sayang yang mendalam dari kakek. Kakek adalah seorang veteran perang. Dia selalu sehat dan bugar. Setiap hari dia berolahraga. Seandainya dia tidak dibunuh, setidaknya aku masih bisa hidup 10 tahun lagi. Aku menarik kembali pikiranku. Memikirkan pengumuman wasiat hari ini. Hari ini biarkan aku mengambil sedikit bunga terlebih dahulu. Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Aku mencuci muka dan bersiap-siap. Mengenakan pakaian resmi. Aku merapikan diri di depan cermin. Melihat jam, ternyata baru pukul 8. Jika aku pergi sendiri, hanya perlu setengah jam. Masih ada banyak waktu. Memutuskan untuk sarapan terlebih dahulu. Mengemudikan mobil ke sebuah kedai sarapan. Setelah sarapan, aku menaiki skuter kecilnya dan bersiap untuk berangkat. Secara tidak sengaja melihat sebuah supermarket kecil di pinggir jalan sedang pindah. Dia segera mematikan mesin mobil. Berjalan ke depan pintu supermarket. Seorang wanita parubaya sekitar 50 tahun. Menggerakkan tubuhnya yang gemuk dengan susah payah. Menempelkan informasi sewa di dinding dekat pintu. Di dalam supermarket masih ada banyak pekerja. Rak-rak supermarket sedang dibongkar. Semua barang di dalam supermarket sudah dipindahkan. Hanya menyisakan lantai yang berantakan. Saya memperkirakan seluruh supermarket ini secara kasar. Sekitar 1000 meter persegi. Kakak, apakah rumah ini disewakan? Wanita yang sedang sibuk mendengar seseorang bertanya. Dia langsung berhenti dari pekerjaannya karena masalah sewa rumah. Dia berbalik dan melihat wajah saya yang gemuk penuh senyuman. Tampan, rumah ini baru saja kosong hari ini. Kamu datang tepat pada waktunya. Supermarket ini berjalan dengan baik. Kenapa tiba-tiba tidak beroperasi lagi? Saya ingat bisnis supermarket ini sebelumnya selalu baik. Jumlah pengunjung setiap hari tidak sedikit. Sekarang tiba-tiba bilang tidak buka lagi. Wanita itu menghela napas.
Dengan dahi berkerut, dia berkata tidak ada cara. Sewa terlalu mahal. Selama setahun ini, saya bekerja keras hanya untuk pemilik rumah. Sewa di sini adalah 600.000 setahun. Dalam 8 bulan, saya bisa menghitung 350.000 untukmu. Wanita itu menyebutkan harganya sendiri. Sebenarnya dia juga punya rencana sendiri. Sebenarnya sewa setiap tahun hanya 400.000. Dia juga ingin mendapatkan uang melalui subsewa. Melihat tatapan licik wanita itu, saya segera mengerti niat wanita ini. Dia berpura-pura tidak mampu menyewa. Alisnya berkerut. Ah, itu sangat disayangkan. Sepertinya saya akan menyewa tempat lain. Tempat lain menawarkan harga hanya 20.000 sebulan. Ling Tian selesai berbicara dan langsung pergi. Tampan, jangan pergi. Mari kita bicarakan lagi. Wanita itu berlari kecil mengejar. Di zaman ini, sulit untuk menyewakan rumah. Saya mendengar suara wanita itu yang terdengar cemas. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Kemudian dia kembali dengan ekspresi putus asa. Kakak, saya hanya bisa membayar 20.000 sebulan. Jika kamu setuju, saya akan menyewa. Namun, saya hanya bisa membayar sewa per triwulan. Wanita itu mendengarkan kata-kata Ling Tian dan berpikir. Beberapa detik kemudian, dia menggeram dan mengangguk. Tidak ada masalah. Jika memungkinkan, mari kita segera menandatangani kontrak. Tidak masalah, mari kita tanda tangani sekarang. Keduanya dengan cepat menyelesaikan penandatanganan perjanjian. Ling Tian juga dengan senang hati memberikan 3 bulan pembayaran. Uang sewa ditransfer kepada wanita itu. Wanita itu juga menjamin akan membersihkan supermarket. Setelah semuanya bersih, saya pun puas dan pergi. Saya juga tidak berniat untuk membuka supermarket. Mengenai sewa gudang ini, sebenarnya saya berencana menjadikan tempat ini sebagai gudang. Untuk menyimpan barang-barang yang akan saya beli nanti. Bisa digunakan sementara di sini. Lalu disimpan di dalam ruang. Membeli barang sendiri tidak boleh terlalu mencolok. Agar seluruh kawasan villa tahu. Jika tidak, saat zaman akhir meletus, saya akan jadi sasaran. Ling Tian memegang kunci supermarket. Mengendarai motor dengan cepat menuju arah kantor hukum. Saya mengendarai Harley dan melaju kencang sampai di kantor hukum Yong'an. Di meja depan, petugas pendaftaran mengantar saya ke ruang VIP untuk menunggu. Suara pintu didorong, Lin Su perlahan masuk. Melihat wanita yang berjalan mendekat. Berpenampilan anggun dengan pakaian profesional hitam. Elegan namun menunjukkan ketegasan. Tubuhnya memiliki proporsi yang sempurna. Tinggi dan berlekuk indah. Terutama bentuk tubuhnya yang menonjol di depan dan belakang. Ini benar-benar menjadi daya tarik terbesar bagi pria. Wajahnya sangat cantik, seolah-olah seperti patung yang hidup. Fitur wajahnya kecil dan halus, alis dan matanya seperti lukisan. Membuat orang tidak bisa menahan diri untuk melihat lebih lama. Saya tidak bisa tidak tertarik padanya. Pandangan saya mengikuti sosoknya. Wanita itu mengenakan sepatu hak tinggi berwarna hitam. Dipadukan dengan stoking hitam. Membuat sepasang kaki yang indah terlihat lebih panjang. Pandangan saya secara otomatis tertarik. Tenggorokan saya sedikit bergulir. Saya tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Halo, Tuan Ling. Saya adalah pengacara khusus Anda, Lin Su. Saya berdiri dan menjabat tangannya. Membuat saya tidak bisa menahan diri untuk berjabat tangan lebih lama. Aroma segar samar yang terpancar darinya. Seolah-olah angin musim semi yang menyentuh, membuat orang terpesona. Sidang notaris Tuan Ling akan segera dimulai secara resmi. Namun, Tuan Ling Yutang belum tiba. Mohon tunggu sebentar lagi. Saya mengangguk sedikit. Sama seperti kehidupan sebelumnya. Paman akan terlambat 1 jam. Saya mengerti bahwa Paman sedang bermain psikologi dengan saya. Secara tidak langsung menempatkan dirinya sebagai pihak yang lebih tinggi. Saya juga duduk dengan sangat tenang di sofa menunggu. Sebagai orang yang lahir kembali, saya menjadi sedikit lebih tenang. Tidak ada keadaan terburu-buru. Seiring waktu tunggu yang semakin lama, saya semakin tenang. Justru Lin Su beberapa kali menelepon untuk mendesak Ling Yutang. Lin Su sebagai seorang pengacara, sangat memperhatikan konsep waktu. Dia sangat membenci fenomena keterlambatan. Waktu telah berlalu 1 jam. Ling Yutang baru saja masuk dengan terburu-buru. Begitu dia masuk, dia menunjukkan ekspresi sangat menyesal. Saya benar-benar minta maaf, semuanya. Jalanan benar-benar macet. Xiao Feng, saya sama sekali tidak berniat untuk terlambat. Tidak apa-apa, Paman. Sebaiknya bawa navigasi saat keluar lain kali. Kamu pasti sudah lupa jalan. Jalan yang saya lalui tidak hanya lancar, tetapi juga sangat mulus. Ling Yutang terlihat sangat canggung. Dia tahu bahwa dirinya sudah ketahuan. Dia hanya bisa tersenyum kaku sebagai balasan. Haha, pasti di lain waktu. Lin Su melihat kedua orang itu dan berkata, 2 tuan. Karena semua orang sudah berkumpul. Mari kita mulai urusan kita hari ini. Setelah kedua orang itu duduk di tempatnya, Lin Su mulai membacakan wasiat. Pertama adalah milik kakek Ling Tian. Perusahaan teknologi medis Tianhu. Keringat seumur hidup Ling Tianhu. Nilai perusahaan mendekati 20 miliar. Saat ini,
Arah penelitian utama adalah pengembangan gen manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, Tianhu Medical, tim penelitian telah mencapai hasil yang melimpah. Penelitian serum gen telah mencapai kemajuan yang signifikan. Yang disebut serum gen adalah serum yang berasal dari gen hewan. Gen olahraga yang unggul dari hewan ke dalam tubuh manusia. Mengubah gen manusia. Dia akan membuat orang menjadi lebih kuat dan lebih gesit. Jika penelitian ini dapat diterapkan secara nyata, proses keseluruhan umat manusia akan mengalami kemajuan yang revolusioner. Hasil penelitian ini juga membuat perusahaan obat Tianhu mengalami lonjakan nilai yang luar biasa. Dapat dibayangkan jika ini penelitian dapat diterapkan secara nyata. Ini akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Banyak perusahaan obat terkenal internasional berbondong-bondong datang untuk mencari kerjasama. Banyak orang menawarkan harga yang selangit. Namun semua ditolak oleh Ling Tianhu. Ling Tianhu percaya bahwa gen saat ini serum memiliki cacat yang besar, tidak cocok digunakan pada tubuh manusia. Setelah Ling Tianhu meninggal, penelitian ini juga terhenti. Karena data penelitian yang paling penting selalu dijaga oleh kakek secara pribadi. Setelah dia meninggal, data penelitian tersebut juga hilang. Memikirkan ini, saya seolah-olah menangkap informasi penting. Sepertinya saya telah menemukan sesuatu yang penting. Tiba-tiba teringat pada kehidupan sebelumnya. Dua sepupuku tiba-tiba memiliki kekuatan yang luar biasa. Apakah ini ada hubungannya dengan serum gen? Saya rasa saya harus menyelidiki hal ini dengan baik. Masalah serum gen harus diperhatikan dengan serius. Saya dengan cepat mengingat dalam pikiran saya mengenai serum genetik. Di sana, Lin Su masih terus membaca informasi wasiat di tangannya. Pembagian harta dalam wasiat adalah sebagai berikut. Perusahaan obat Tianhu diwarisi bersama oleh Ling Feng dan Ling Yutang. Keduanya masing-masing memiliki 50% saham. Selanjutnya adalah 10 properti atas nama Ling Tianhu yang diwarisi bersama oleh keduanya. Terakhir adalah aset Ling Tianhu yang totalnya mencapai 800 juta. Semua diwarisi oleh Ling Feng. Seiring dengan pengumuman isi wasiat satu persatu, ekspresi orang-orang yang hadir mulai berubah. Perubahan terbesar adalah pada Ling Yutang. Dia sendiri tidak menyangka bahwa ayahnya ternyata sudah membuat wasiat lebih awal. Demi mendapatkan semua aset, dia merencanakan pembunuhan sempurna terhadap ayah kandungnya. Namun hasilnya sia-sia. Ling Feng, bajingan kecil ini, tidak hanya mengambil semua aset, tetapi juga ingin membagi saham perusahaan obat. Ini benar-benar tidak bisa kutoleransi. Aku tidak bisa tidak mengutuk dengan marah di dalam hati. Kau tua bangka, kau begitu memihak bajingan kecil ini. Aku tidak peduli dengan aset 800 juta ini. Selama bertahun-tahun ini, untuk penelitian serum gen, kakek itu telah menginvestasikan banyak uang di sini. Awalnya kekayaan miliaran hanya tersisa 800 juta. Di sisi lain, mengelola penjualan di perusahaan dan pengadaan dan telah menerima banyak komisi. Nilai kekayaanku sudah melebihi 6 miliar. Hanya aku yang tahu potensi Tianhu Pharmaceutical. Seberapa besar potensi di masa depan? 200 miliar itu hanya sebagian kecil. Meminta dia untuk memberikan setengah saham perusahaan kepada Ling Feng. Itu lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Saat itu, niat membunuhnya muncul tiba-tiba. Setelah berbicara, Lin Su selesai membacakan wasiat. Dia menatap kedua orang itu dengan ekspresi serius. 2. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada masalah. Mari kita langsung urus administrasinya. Ling Feng berkata dengan nada datar. Tunggu sebentar. Ling Yutang berkata dengan senyum kepada Ling Feng. Xiao Feng, Paman ingin mengeluarkan uang untuk membeli saham yang kamu miliki. Jual saham itu padaku. Aku akan memberimu tambahan 10% setiap tahun. Bagaimana dengan pembagian dividen? Aku menatapnya sambil tersenyum. Tidak masalah. Paman, berapa banyak yang bersedia kamu bayar? Ling Yutang mendengar bahwa aku, si bodoh, bersedia menjual saham. Seketika hatinya dipenuhi kebahagiaan. Kedepannya, seluruh Tianhu Pharmaceutical akan diatur sesuai keinginanku. Haha, saat ini, Ling Yutang bersedia mengeluarkan 1 miliar untuk membeli semua saham yang aku miliki. Paman saat ini hanya bisa mengeluarkan sebanyak ini. Aku tidak bisa menahan tawa. Air yang baru saja aku minum tidak sengaja tersemprot. Langsung mengenai wajah Ling Yutang. Wajah Ling Yutang langsung berubah menjadi marah. Tangan di bawah meja tidak bisa menahan untuk mengepal. Aku segera meminta maaf. Paman benar-benar minta maaf. Tadi saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Ling Yutang menahan niat membunuh dengan keras. Menunjukkan senyuman yang lebih buruk daripada menangis. Mengeluarkan 2 kata dari celah giginya. Tidak apa-apa. Saya merasa lega melihat Ling Yutang yang tertegun. Kemudian dia melanjutkan untuk berbicara. Apakah harga yang Paman katakan tadi hanya bercanda? Sangat lucu. Xiao Feng, kamu bilang berapa harganya untuk dijual? Silakan berikan tawaranmu. Ling Yutang berkata sambil menggigit gigi. Saya mengusap dagu dan berkata dengan wajah berpikir. 150 miliar.
Saya akan rugi sedikit menjualnya padamu. Lagi pula kita akan menghadapi akhir dunia. Menyimpan saham juga tidak ada gunanya. Lebih baik menjual semuanya untuk ditukar dengan barang. Di akhir dunia, barang adalah mata uang yang berharga. Setelah mendengar harga ini, Ling Yutang, detak jantungnya melambat setengah ketukan. Anak kecil ini meminta harga yang sangat tinggi. Xiao Feng, 150 miliar yang kamu minta, itu agak terlalu banyak. Nilai pasar perusahaan hanya 200 miliar ya. Wajah Ling Yutang tampak kesulitan. Jelas dia tidak bisa menerima harga ini. Paman, kamu masih belum jelas berapa nilai perusahaan kita? 20 miliar itu hanya kata orang luar. Kita sendiri tidak tahu. Jika kamu merasa tidak cocok, saya menjualnya ke orang lain. Belakangan ini banyak orang yang mencari saya. Saya melihatnya dengan senyum lebar. Dengan ekspresi seolah tidak peduli. Xiao Feng, perusahaan ini adalah hasil jerih payah kakekmu. Tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Saya melihat paman yang tampak hipokrit. Sudut bibirnya terus-menerus tersenyum sinis. Saya hanya peduli dengan uang. Siapa yang memberi saya uang, saya akan menjualnya kepada mereka. Jika paman tidak punya uang, ya sudah. Setelah berkata demikian, saya mengeluarkan ponsel. Bersiap untuk menelepon. Belakangan ini ada beberapa perusahaan obat terkenal internasional yang mencari saya. Saya akan menelepon untuk menanyakan apakah mereka bisa menerima. Tunggu sebentar. Xiao Feng, tunggu sebentar. Saya akan menelepon untuk mencari sedikit uang. Setelah itu, dia mengambil ponselnya. Dia berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Saya bersandar santai di sofa sambil menutup mata untuk beristirahat. Lin Su di samping melihat saya yang tenang dan percaya diri. Dia tidak bisa tidak mengagumi ketenangan dan ketenangan saya. Tidak lama kemudian, Ling Yutang kembali dari luar. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata kepada saya, Xiao Feng, saya sudah mengumpulkan uangnya. Mari kita gunakan harga yang kamu sebutkan. Mari kita selesaikan prosedurnya hari ini. Begitu saya mendengar harga sudah sesuai, saya langsung setuju dengan senang hati. Di hadapan Lin Su, keduanya menandatangani perjanjian transfer saham. Saya juga menerima 15 miliar. Keduanya saling berjabat tangan dengan wajah yang berpura-pura. Keduanya merasa bahwa mereka adalah pemenang. Dalam hati, Ling Yutang merasa sangat bersemangat. Perusahaan ini akhirnya menjadi miliknya. Dia hanya memiliki 5 miliar. Untuk mengumpulkan dana 15 miliar, dia menjual 5% sahamnya. Saya melihat 11 angka di saldo ponsel saya. Dalam hati, itu memberi rasa aman yang cukup. Dengan uang ini, saya bisa mulai berbelanja dengan gila-gilaan. Setelah meninggalkan firma hukum, saya mengendarai sepeda motor menuju lokasi berikutnya. Perusahaan konstruksi keamanan Huaqiang. Setelah saya melaporkan informasi janji saya di lobi perusahaan. Dengan cepat, staf mengatur saya untuk masuk ke ruang tunggu. Saya melihat profil perusahaan ini di ruang tunggu. Tak lama kemudian, seorang pria paruh-baya berpakaian jas masuk. Sekali lihat, saya tahu orang ini pasti seorang militer. Orang yang pernah bertugas militer mudah dikenali, terutama aura unik tentang dirinya. Selamat pagi, Tuan. Saya adalah manajer bisnis perusahaan konstruksi keamanan Huaqiang, Huyong. Jika Anda memiliki kebutuhan, silakan langsung katakan kepada saya. Saya ingin merenovasi villa saya, meningkatkan faktor keamanannya. Ini, Tuan Ling, Anda bisa tenang. Perusahaan kami ahli dalam membangun rumah aman. Dalam hal ini, kami adalah yang terbaik di seluruh negeri. Huyong tampak sangat percaya diri. Kami dapat memenuhi semua kebutuhan Anda. Saya ingin membangun villa yang tahan terhadap serangan nuklir. Apakah itu bisa dilakukan? Tahan nuklir. Huyong terlihat sangat terkejut. Sudah lama saya bekerja di bidang ini. Jarang sekali saya menemui pelanggan yang memiliki permintaan pertahanan setinggi ini. Tuan, bolehkah saya bertanya dengan berani? Apakah Anda memiliki musuh? Benar. Benar. Saya sering mengalami beberapa serangan diam-diam. Jadi saya ingin merenovasi rumah saya agar lebih kokoh. Tuan, permintaan Anda agak tinggi. Biaya untuk ini mungkin akan cukup tinggi. Huyong mengingatkannya. Bagaimanapun, biaya material seperti ini sangat besar. Uang bukan masalah. Saya hanya ingin hasilnya. Dan saya juga meminta agar selesai dalam waktu 3 bulan. Dengan lambaian tangan, saya berkata dengan penuh percaya diri. Begitu Huyong mendengar 3 bulan. Ekspresinya sedikit bingung. Tuan, biasanya, proyek ini setidaknya membutuhkan waktu 6 bulan. 3 bulan terlalu ketat. Jika harus selesai dalam waktu 3 bulan, pekerjaan harus dilakukan dalam 3 shift. Pekerjaan harus dilakukan 24 jam tanpa henti. Jangan khawatir tentang biaya ini. Saya hanya ingin hasilnya tercapai. Ingat ya, ini adalah rumah aman terkuat di dunia. Saya sekarang memiliki lebih dari 100 miliar. Uangnya begitu banyak sampai tidak bisa dihabiskan. Saya harus dalam waktu 3 bulan menghabiskan 158 miliar. Baiklah, Tuan. Anda tenang saja.
Kami pasti akan mengeluarkan standar terbaik kami. Huyong sangat senang. Lagi pula, pelanggan kaya seperti ini tidak ditemui dalam beberapa tahun. Mereka tidak memiliki batasan anggaran. Ling Tian tidak hanya ingin tinggal dengan aman saat akhir dunia datang, tapi juga ingin tinggal dengan nyaman. Tuan, setelah anggaran kami sebelumnya, seluruh rumah diperkirakan membutuhkan sekitar 1 miliar. Harga pasti hanya bisa dihitung setelah selesai. Dan sebelum pekerjaan dimulai, Anda perlu membayar 30% sebagai uang muka terlebih dahulu. Bayar sisa pembayaran setelah selesai. Apakah Anda setuju? Tidak ada masalah. Ayo segera tanda tangani kontrak. Setelah menandatangani kontrak, langsung transfer uang. Besok kalian akan mulai merenovasi. Huyong mendengar dia setuju dengan begitu cepat. Hatinya sangat senang. Dia segera dengan hormat mengantar saya untuk menandatangani kontrak. Keluar dari perusahaan konstruksi Hukiang Anbao. Saya menaiki Harley-nya dan bersiap untuk kembali ke villa. Saya secara kebiasaan meraba-raba rokok di saku. Baru saya sadari bahwa rokok saya sudah habis. Tanpa barang ini, rasanya tidak nyaman dimanapun. Saya langsung menghentikan mobil dan berjalan ke toko rokok. Saya melihat dinding yang penuh dengan berbagai merek dan harga rokok. Sepertinya toko ini memiliki banyak merek. Agak sulit untuk memilih. Biasanya saya suka mencoba berbagai merek rokok secara bergantian. Setiap kali memilih, saya merasa sedikit bingung. Tapi hari ini saya tidak perlu bingung. Saya langsung memanggil pemilik toko rokok. Bos, kemasi semuanya untuk saya. Pemiliknya adalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia sedang duduk di kasir bermain game Honor of Kings. Mendengar kata-kata saya, dia agak bingung dengan apa yang saya katakan. Dia segera mendekat dan bertanya dengan hati-hati. Kak, apa yang barusan kamu katakan? Saya menunjuk ke seluruh etalase rokok. Kemas semua rokok di toko Anda. Saya ambil semuanya. Bos hampir tidak bisa berdiri saat mendengarnya. Dari mana asalnya patung Buddha besar ini? Langsung meminta semuanya. Kakak, kamu tidak bercanda, kan? Rokok di toko ini ditambah dengan stok yang ada. Mengambil semuanya butuh ratusan ribu. Omong kosong. Apa aku terlihat seperti bercanda? Segera kemas. Saya hanya mau yang satu gulung, tidak perlu dikemas. Untuk menghilangkan kekhawatiran bos. Saya langsung mentransfer uang muka 50.000 kepada bos. Bos melihat orang ini begitu cepat membayar. Wajahnya langsung tersenyum lebar. Bahkan berhenti bermain game. Meninggalkan ponsel dan mulai mengemas. Orang bilang pelanggan adalah raja. Ini bukan raja. Ini adalah penyelamat sejati kita. Saya melihat bos bekerja keras mengemas. Langsung memberitahu alamat gudang yang saya sewa siang ini. Agar dia mengirimnya langsung nanti. Bos dengan senyum lebar. Mengantar saya keluar dengan hormat. Dan menjamin akan mengirimnya secepat mungkin. Melihat sosok saya pergi. Masih merasa agak tidak realistis. Namun melihat saldo kartu bank di ponsel. Seketika saya merasa sangat senang. Saya keluar dari toko tembakau dan alkohol. Dan tidak pulang ke rumah. Melainkan terus mencari toko rokok berikutnya. Saya memutuskan untuk menambah persediaan. Barang ini tidak masalah jika berlebih. Yang ada masalah adalah jika tidak cukup. Saya mengendarai Harley, berhenti dan melanjutkan perjalanan. Saya berhasil mengosongkan puluhan toko rokok berturut-turut. Namun semua yang saya pilih adalah toko besar. Kualitas toko-toko ini dapat dijamin. Dan memiliki berbagai jenis yang lengkap. Setelah melakukan semua ini, saya puas mengendarai motor. Kembali ke gudang untuk menyiapkan barang. Saat saya kembali ke gudang, sudah ada sebuah Wuling Hongguang yang parkir di sini menunggu. Saya mengemudikan mobil dan berhenti di samping gudang. Orang di dalam mobil segera melihat saya kembali. Mereka cepat-cepat turun dan berlari ke arah saya. Kakak, saya telah mengantarkan barang untuk Anda. Silakan cek. Sambil berkata, ia membuka bagasi. Biarkan saya memeriksa. Orang ini adalah pemilik toko rokok pertama yang saya kunjungi. Saya sekilas melihat ke sekeliling. Lalu saya mengambil sebatang rokok dan melihatnya. Tidak ada masalah. Mari kita bawa ke dalam dulu. Saya membuka pintu gudang. Membiarkan pemilik toko rokok mulai membongkar barang. Sementara itu, di sini sedang membongkar barang. Beberapa mobil datang satu persatu. Mereka juga datang untuk mengantar barang. Beberapa di antara mereka adalah kenalan lama. Lagi pula, para pesaing di satu daerah biasanya saling mengenal. Sekumpulan pemilik toko berkumpul. Semua mengagumi kekayaan dan keborosan saya. Saya sudah membuka toko selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan bos yang begitu dermawan. Iya. Saya hampir tidak bisa melanjutkan. Bos ini langsung membantu saya. Namun, besok, para perokok di sekitar sini tidak akan punya rokok untuk dihisap. Hahaha. Saya menghabiskan seluruh sore ini untuk menerima barang. Karena membeli terlalu banyak. Saya sibuk dari jam 3 sore hingga jam 7 malam. Baru selesai menerima semua barang. Saya menghabiskan hampir 20 juta untuk rokok ini. Saya hampir membeli semua rokok di sekitar sini. Saya melambaikan tangan. Semua dimasukkan ke dalam ruang dan dikopi 100 kali lipat. Melihat di dalam ruang terdapat jutaan batang rokok.
Merasa sangat aman. Rokok ini tidak akan habis meskipun saya menghisapnya selama 10.000 tahun. Saya menyalakan sebatang rokok, menghisapnya dengan dalam. Dalam kehidupan sebelumnya, saya tidak terlalu memperhatikan hal ini. Namun, dari kejadian hari ini sepertinya tidak semudah itu. Serum gen kakek. Ini bersifat inovatif dan revolusioner bagi seluruh industri medis. Namun, kakek mengalami ini. Kecelakaan lalu lintas terjadi pada masa kritis ini. Apakah ada hubungan antara keduanya? Dan juga, dua putra Ling Yutang. Tiba-tiba kekuatan mereka meningkat pesat. Apakah ini ada hubungannya? Dan saya bisa memastikan bahwa kedua orang itu ketika baru datang ke rumah saya, tidak ada perubahan yang terjadi. Mereka dalam keadaan biasa. Dengan kata lain, mereka baru mengalami perubahan setelah datang ke villa. Mereka berada di villa mereka. Sebenarnya apa yang telah berubah? Gen serum. Setelah kakek meninggal, dia mempelajari 5 serum gen. Dan semua data penelitian hilang tanpa jejak. Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di benakku. Aku teringat kakek sebelum kecelakaan terjadi. Memberikan sebuah hadiah untukku. Dan apa yang dia katakan? Aku masih ingat pagi itu. Aku dan kakek berolahraga di halaman seperti biasa. Kakek memberiku sebuah model senapan yang sangat halus. Jelas itu adalah model custom. Xiao Feng. Hadiah yang kakek berikan padamu sangat berharga. Kamu harus menjaganya dengan baik. Jangan sia-siakan niat baik kakek. Aku teringat kata-kata kakek yang dia katakan padaku. Sekarang, sepertinya ada makna yang lebih dalam. Aku juga sangat menyukai model ini saat itu. Namun, aku tidak terlalu memikirkan kata-kata kakek. Tidak memikirkan terlalu dalam. Memikirkan hal ini. Aku segera kembali ke kamar. Dan menemukan model ini di meja samping tempat tidur. Sejak menerima model ini, saya menyimpannya di dalam lemari. Kemudian kakek mengalami kecelakaan. Saya sendiri melupakan tentang model ini. Saya mengambil model itu dan mengamatinya dengan teliti. Ternyata saya menemukan sesuatu. Di bagian bawah magasin senapan model itu, saya menemukan sebuah celah. Saya dengan keras membuka penutup bagian bawah. Terlihat sebuah benda yang mirip dengan colokan USB. Ternyata, saya harus mengagumi kebijaksanaan kakek. Setelah itu, saya segera mengeluarkan komputer. Saat ini, saya memasukkan USB ke dalam komputer. Setelah data dimuat, halaman komputer menampilkan sebuah folder. Saya membuka folder itu dan menemukan video dan dokumen di dalamnya. Menenangkan diri sejenak. Klik videonya. Begitu video dibuka, tampak wajah kakek. Melihat latar belakang. Sepertinya kakek sedang duduk di ruang kerjanya saat merekam. Dalam video, kakek berkata, Xiao Feng, jika kamu melihat video ini, kakek sangat senang. Kamu sangat pintar menemukan sesuatu yang kakek tinggalkan untukmu. Penelitian serum gen yang dilakukan kakek baru-baru ini telah mencapai kemajuan yang signifikan. Telah menyebabkan kegemparan besar di seluruh dunia medis. Sebenarnya, hasil penelitian ini selalu dalam keadaan rahasia. Namun, ada pengkhianat di laboratorium yang menyebabkan hasilnya bocor. Namun, untungnya data inti masih ada di tangan saya. Serum gen yang kami teliti kali ini telah diekstraksi dengan menggunakan gen semut sebagai referensi, dan berhasil dikembangkan. Serum kami ini, setelah disuntikan ke dalam tubuh manusia, dapat meningkatkan potensi fisik manusia hingga 500 kali lipat. Ini adalah data yang sangat menakutkan. Tidak hanya kami yang meneliti serum gen di perusahaan obat, namun, serum gen yang mereka teliti, hanya dapat meningkatkan potensi fisik beberapa kali lipat. Oleh karena itu, serum gen kami menarik perhatian banyak orang. Namun, serum kami memiliki satu kelemahan fatal. Yaitu, orang yang menggunakannya akan menjadi mudah marah, dan perlahan-lahan kehilangan akal sehat. Dan juga, harapan hidup akan menurun. Jika obat ini sampai beredar di masyarakat, itu akan menjadi bencana bagi masyarakat. Namun, pamanmu selalu berpendapat untuk bekerja sama dengan perusahaan obat lainnya, mengejar keuntungan terbesar. Kami berdua sudah bertengkar beberapa kali karena hal ini. Sekarang saya sudah tidak percaya padanya. Saya bersiap untuk menyerahkan semua hasil dan data inti sepenuhnya kepadamu. Saat ini, hanya ada 5 serum genetik yang telah diteliti. Semuanya saya simpan di laboratorium. Di dalam kompartemen tersembunyi di bawah meja operasi. Kodenya adalah tanggal lahirmu. Jangan sampai salah. Memasukkan kode hanya ada satu kesempatan. Kesalahan akan langsung menghancurkan semua data inti serum gen. Disimpan di flash disk ini. Jika kamu mau, bisa melanjutkan penelitian di masa depan. Jika tidak tertarik, hancurkan saja. Jangan sampai jatuh ke tangan orang yang berniat buruk. Video ini berakhir di sini. Dari gambar, terlihat ekspresi kakek. Sangat mendesak. Dia jelas ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun, gambar tiba-tiba terputus. Saya tiba di pintu laboratorium di lantai 2 bawah. Di dalam laboratorium ada beberapa pintu besar. Biasanya, kakek tidak mengizinkan siapapun untuk masuk.
Saya memasukkan kata sandi sesuai petunjuk kakek. Saya berhasil masuk ke dalam laboratorium. Di bagian bawah meja laboratorium, ternyata ada sebuah ruang rahasia. Setelah saya memasukkan kata sandi, saya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalamnya. Di dalam kotak terdapat 5 tabung reaksi berwarna merah cerah. Inilah serum genetik. Melihat benda di depan saya merasa sedikit bersemangat. Percaya tidak ada orang yang tidak peduli dengan hal ini. Tetap tenang terhadap benda ini. Di kehidupan sebelumnya, paman mereka pasti telah menemukan serum-serum ini, sehingga mereka menjadi sangat kuat. Namun, kakek juga mengatakan serum ini memiliki banyak kekurangan. Tidak tahu, setelah peningkatan ruang, akan menjadi seperti apa. Saya berpikir sejenak. Saya langsung menyimpan salah satu serum ke dalam ruang. Saya langsung memilih peningkatan kualitas. Sebuah cahaya bersinar. Serum yang awalnya berwarna merah cerah, langsung berubah menjadi transparan. Sebuah informasi tentang serum gen muncul di benakku. Ini adalah banyak barang yang saya kumpulkan di ruang ini. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti ini terjadi. Versi peningkatan serum gen. Efek peningkatan tanpa efek samping. Meningkatkan potensi fisik manusia hingga 10.000 kali lipat. Otak dapat dikembangkan hingga 20%. Melihat informasi ini, saya tidak bisa menahan napas terkejut. Ini terlalu luar biasa. Terutama poin ketiga tentang pengembangan otak. Pengembangan otak orang normal sekitar 10. Einstein hanya mengembangkan hingga 15%. Jika mencapai 20%, bukankah itu menjadi Superman? Saya mengambil serum gen ini. Mengamati dengan seksama. Tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saya bersiap untuk mencoba menyuntikkan serum ini. Namun, penyuntikan serum gen berbeda dari obat lainnya. Penyuntikan ini juga agak berbeda. Saya perlu menyuntikkan serum ini hingga ke jantung manusia. Ini memerlukan bantuan jarum suntik profesional. Untungnya, peralatan medis di laboratorium cukup lengkap. Kebetulan ada jarum suntik seperti ini. Saya memasukkan serum ke dalam jarum suntik, mengarahkan ke posisi jantung saya. Saya menarik napas dalam-dalam, menenangkan perasaan saya sejenak. Kemudian menusukkan jarum ke dalam kulit. Dengan cepat mendorong tabung jarum. Serum perlahan-lahan masuk ke dalam jantung. Saat serum sepenuhnya masuk ke dalam jantung, saya mencabut jarum suntik, merasakan perubahan pada tubuh. Sepertinya tidak ada perubahan. Saya menggerakkan tubuh saya. Tidak ada yang berbeda. Serum ini tidak mungkin palsu, kan? Begitu suara itu selesai, sebuah rasa sakit yang hebat tiba-tiba menyerang. Dada saya terasa seperti dipukul dengan palu. Seluruh tubuh saya tegang dan wajah saya memerah. Saya merasa tubuh saya seolah-olah menderita seperti disiksa. Setiap bagian tubuh saya merasakan penderitaan. Seolah-olah ada seseorang yang menggunakan pisau kecil di tubuh saya. Setiap bagian terasa sangat menyakitkan. Bagian dalam tubuh juga tidak enak. Seolah-olah semua tulang di tubuhku dihancurkan, sakitnya tak tertahankan. Seluruh organ di dalam tubuhku seolah-olah perlahan-lahan mencair. Aku terjatuh ke tanah dengan penuh rasa sakit. Suara berisik, menghancurkan banyak peralatan eksperimen. Mulutku ternganga lebar mengeluarkan cairan hitam. Darah hitam mengalir dari hidung, mata, dan telinga. Aku terus-menerus berteriak kesakitan. Untungnya, laboratorium ini kedap suara. Tidak ada yang bisa mendengar teriakanku seperti suara babi disembelih. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sampingku. Tidak perlu menahan diri. Jika sakit, teriakan saja. Aku bahkan tidak tahu sudah berapa lama ini berlangsung. Rasa sakit perlahan-lahan menghilang. Aku terbaring lemas di tanah. Seluruh tubuhku sudah basah kuyup. Kulitku penuh dengan sesuatu yang lengket dan hitam. Aku terengah-engah. Pandanganku perlahan kembali berwarna. Aku perlahan-lahan bangkit, melihat laboratorium yang berantakan. Tidak tahu bagaimana aku bisa menjatuhkan peralatan ini. Aku merangkak ke tepi dinding dan duduk bersandar, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Rasa sakit barusan membuatku merasa sangat lemah. Aku harus beristirahat sejenak sebelum bisa bangkit. Setelah menghisap rokok, aku mendapatkan sedikit tenaga kembali. Baru kemudian aku perlahan bangkit, merasakan perubahan pada tubuhku. Aku melihat diriku yang penuh dengan kotoran hitam. Sesuatu yang lengket. Segera berlari ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh. Aku mencuci selama 1 jam. Baru kemudian semua kotoran itu bersih. Melihat diriku di cermin, tidak. Aku sedikit tidak percaya betapa besar perubahannya. Kulit yang awalnya agak gelap dan kasar, kini menjadi putih dan halus. Bahkan lebih baik daripada kulit banyak wanita. Saya agak tidak suka dengan ini. Saya masih lebih suka warna kulit yang sebelumnya. Sangat maskulin. Selain itu, ada perubahan pada fitur wajah. Meskipun sekilas terlihat seperti kontur yang sama. Namun, tatapannya semakin dalam. Hidungnya semakin tegak. Seluruh penampilannya terlihat lebih gagah dan tampan. Seperti ditambahkan efek kecantikan dan filter. Selanjutnya, sepertinya saya juga tumbuh lebih tinggi. Tinggi saya sebelumnya hanya sekitar 172. Sekarang tinggi saya sudah lebih dari 180.
Saya cukup puas dengan perubahan bentuk tubuh dan penampilan saya. Dia berjalan ke halaman kecil villa untuk merasakan perubahan kondisi fisik saya. Sampai di sebelah barbel di halaman. Menggenggam barbel di tengah dengan satu tangan. Tubuh sedikit berusaha. Barbel seberat 180 kg diangkat dengan mudah. Diangkat ke atas kepala terasa tanpa usaha. Saya terus menambah berat piring barbel menjadi 300 kg. Dengan satu tangan masih bisa diangkat di atas kepala dengan mudah. Saya merasakan kekuatan tubuh saya. Tanpa sadar saya mengagumi kekuatan saya sekarang. Seharusnya saya bisa dengan mudah memecahkan rekor dunia. Saya melihat sekeliling dan tidak ada siapa-siapa. Pandangan saya tertuju pada balkon lantai 3 villa saya. Saya sedikit membengkokkan kaki untuk mengumpulkan tenaga. Lalu saya mendorong dengan kuat. Melompat ke arah balkon. Mendarat dengan stabil di balkon. Saya melihat ketinggian sekitar 7 atau 8 meter ke tanah. Saya bisa langsung melompat ke atas. Setelah itu saya terus menguji kecepatan saya. Daya tahan. Kemampuan reaksi. Sepertinya kondisi fisik saya sekarang. Seharusnya sekitar 10 kali lipat dari orang normal. Saya mencapai kesimpulan ini melalui serangkaian tes. Batas maksimum saya adalah 10.000 kali. Kedepannya, seiring dengan terus-menerusnya terobosan, data masih akan terus meningkat. Selama saya bertahan, perlahan-lahan berkembang. Cepat atau lambat, suatu hari saya akan menjadi keberadaan yang tak tertandingi di dunia ini. Namun, pada tahap ini, saya tetap harus rendah hati. Seperti yang pernah dikatakan kakek, penelitian serum gen tidak hanya dia yang lakukan. Siapa yang tahu apakah ada pengembangan fisik? Sudah ada yang sangat hebat. Lebih baik saya tetap hati-hati. GRRR. Saya memegang perut saya. Gelombang rasa lapar datang. Baru saja setelah mendapatkan kemampuan, saya terlalu bersemangat. Sibuk merasakan kekuatan tubuh sehingga tidak merasakan lapar. Sekarang setelah tubuh santai, rasa lapar yang ekstrim itu membuat saya sangat tidak nyaman. Saya rasa saya sekarang bisa makan 1 ekor sapi. Saya melihat waktu sejenak. Pukul 1 pagi, berpikir apakah harus memesan makanan. Namun, setelah dipikir-pikir, sudah hampir kiamat. Tidak boleh mengorbankan diri sendiri. Lebih baik keluar untuk makan. Saya tidak mengemudi, tetapi langsung berjalan keluar. Saya ingat ada sebuah restoran barbeque di depan yang rasanya cukup enak. Saya berjalan ke depan restoran barbeque. Restoran barbeque masih buka. Meskipun sudah pukul 1 pagi, seluruh restoran penuh dengan orang. Dan karena terlalu banyak tamu, meja sudah dikeluarkan keluar. Saya duduk di sebuah meja di luar. Di 2 meja di belakang saya duduk sekelompok orang. Sekitar 10 orang pemuda yang bersemangat. Suara mereka sangat mengganggu. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Lagi pula, mereka banyak dan berkuasa. Para tamu paling-paling hanya mengumpat dalam hati. Saya juga tidak peduli dengan semua itu. Saya datang untuk makan sendiri. Selama mereka tidak mengganggu saya, urusan lain tidak ada hubungannya dengan saya. Saya memesan 5 jin, 2,5 kg, tusuk sate domba, 40 tusuk ginjal, 40 tiram, 10 porsi daun bawang dan beberapa yang lainnya. Sayuran dan 1 ember bir. Tubuh saya sekarang agak lemah. Saya perlu mengisi kembali energi. Karena banyak orang, saya menunggu cukup lama sebelum makanan dihidangkan perlahan. Melihat makanan di depan sangat menggoda. Sate daging kambing yang berdesis dan berminyak. Sate yang berlemak dan ramping dibalut dengan bubuk cabai dan jintan. Melihatnya membuat selera makan meningkat. Saya tidak sabar mengambil 1 tusuk dan mulai memakannya. Pedas, harum, dan lezat. Begitulah rasanya. Mari kita mulai. Saya langsung berubah menjadi orang yang rakus dan mulai melahap tusuk sate. Sambil makan barbeque. Sambil minum bir dingin. Hanya setelah kehilangan, kita bisa menghargai. Hanya mereka yang pernah mengalami krisis sumber daya di akhir dunia. Saya baru mengerti betapa berharganya makanan. Dalam sekejap, semuanya habis. Tusuk sate di meja dengan cepat habis. Namun, saya belum merasa kenyang. Hanya merasa kenyang sepertiga. Jadi, dia memesan lagi 10 kg daging sapi dan 10 kg daging kambing. 30 buah ginjal dan 30 tiram. Saat saya sedang melahap, saya melihat sosok yang menawan. Sosok itu berjalan ke arah saya. Seorang wanita yang mengenakan celana pendek denim. Dengan postur yang anggun. Kakinya putih dan lurus. Panjang dan menawan. Dengan celana pendek, pesonanya semakin terlihat menawan. Atasan kasual lengan pendek. Dengan lembut menggambarkan garis dada penuhnya. Mengungkapkan pesona sensual yang alami. Rambut panjangnya yang tergerai halus seperti sutra. Jatuh dengan alami di kedua sisi bahunya. Wajahnya yang sangat cantik memancarkan pesona kedewasaan. Kehadirannya langsung menarik perhatian semua pria. Saya tidak terkejut. Wanita ini juga sudah dikenal baik. Lin Su melihatku. Aku menyapa terlebih dahulu. Pengacara Lin. Kebetulan sekali. Sebenarnya Lin Su juga melihatku. Namun hari ini saya terlihat sedikit berbeda dari biasanya. Jadi dia tidak berani menyapa.
Takut salah mengenali orang. Tuan Ling. Kebetulan sekali. Tidak menyangka bisa bertemu di sini. Lin Su melihatku. Wajah yang awalnya biasa saja. Hari ini terlihat sedikit tampan. Ada apa ini? Apakah ini ilusi? Atau karena daya tarik uang? Di depan saya ada seorang pemuda yang berpakaian biasa tetapi seorang miliarder dengan kekayaan ratusan miliar. Namun melihat tumpukan barbeque di depan saya, tatapannya sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memesan barbeque sebanyak ini. Dia segera tersenyum dan bertanya, "Menunggu teman?" "Ya, tidak ada. Saya makan sendiri. Ayo bersama." Saya segera mengundang dia untuk bergabung. "Tidak usah. Aku sedang menunggu temanku." Lin Su segera melambaikan tangan, lalu duduk di meja sebelah saya. Saya melihat dia menolak, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengangguk sebagai salam, dia mulai makan sendiri. "Mau makan atau tidak?" Suara sorakan datang dari belakang. Saya menoleh untuk melihat. Terlihat seorang gadis dikelilingi oleh banyak pengunjung. Gadis itu mengenakan topi di bawah cahaya. Tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun dari penampilannya, dia terlihat baik. Kulitnya putih dan memiliki sepasang kaki panjang yang lurus. Tubuhnya juga berbentuk proporsional. Melihat tubuhnya, dia pasti sering berolahraga. Tubuhnya bisa dibilang mendapat nilai 7. Mendengar orang di sebelah mengatakan bahwa dia adalah seorang selebriti besar. Namanya Liu Zihan. Namun, saya tidak pernah mengidolakan bintang. Saya tidak mengenal orang ini. Hanya pernah melihatnya sesekali saat menonton video. Namun, penilaian terhadapnya sebagian besar adalah seperti bunga hias. Konon, keluarganya juga berbisnis. Menjadi selebriti hanya untuk bersenang-senang. Melihat sekelompok penggemar fanatik mengejar tanda tangan. Seketika merasa tidak ada artinya. Segera berbalik dan melanjutkan makan barbeque. Tidak peduli apapun, tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk makan.